Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin
Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selamat berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang 104.2 FM. Mosi-mosi, Mimbar Agama Katolik bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR juga menjadi bahan untuk renungan harian dalam YouTube saya, Alois Budi Purnomo TV. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menyatakan perintah yang baru, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Kami mohon berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaksana perintah-Mu itu dengan setia, penuh syukur, dan rendah hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para mitra Radio Gajah Mada FM dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, kita akan membaca Injil Markus bab 7 ayat 1-8, dilanjutkan ayat 14-15, dan ayat 21-23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah
yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, pernyataan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Memuji Tuhan di setiap waktu hidupku, puji-pujian kepadanya selalu ada dalam jiwaku. Aku hendak memuji Tuhan, karena Tuhan juru selamatku. Ku sembah dan ku puji Tuhan dengan segenap hatiku. Allah melepaskan umatnya dari kesesakannya. Tujukanlah pandanganmu hanya kepada wajahnya. Aku hendak memuji Tuhan di setiap waktu hidupku, puji-pujian kepadanya selalu ada dalam jiwaku. Aku hendak memuji Tuhan, karena Tuhan juru selamatku. Ku sembah dan ku puji Tuhan dengan segenap hatiku. Allah melepaskan umatnya dari kesesakannya. Tujukanlah pandanganmu hanya kepada wajahnya.
Tujukanlah pandanganmu hanya kepada wajahnya. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selama 5 minggu terakhir pada hari Minggu, kita membaca dari Injil Yohanes, khususnya bab 6. Dan kita mendengar bagaimana Yesus menyatakan bahwa Dia adalah roti hidup dan bahwa Dia akan memberikan daging dan darahnya kepada kita untuk makanan dan minuman kita. Mulai minggu ini kita kembali membaca Injil Markus dan mulai dengan bab 7. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagian ini dalam Injil Markus disebut bagian roti. Injil Markus bab 6 ayat 33 sampai bab 8 ayat 26 itu yang disebut sebagai bagian roti. Mengapa? Karena di dalam seluruh bagian ini, roti berfungsi sebagai kata kunci untuk merujuk pada pemahaman tentang Tuhan Yesus Kristus dan misinya, yang seringkali tidak dimiliki oleh para murid. Bagian roti ini dimulai dengan Yesus melipat gandakan roti dan ikan di Israel, dan diakhiri dengan Yesus yang melakukan mujizat yang sama di wilayah non-Yahudi, dan di antara kedua mujizat itu ada percakapan dengan seorang perempuan Kanaan yang sebagai seorang non-Yahudi menyambut sisa-sisa atau remah-remah roti yang jatuh dari meja anak-anak Israel. Para mitra Radio Gajah Mada FM dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil pada hari ini, diskusi dengan orang Farisi tentang tradisi manusia yang mereka pegang teguh adat istiadat nenek moyang sampai yang kecil-kecil itu berada dalam konteks bagian roti ini. Orang-orang Farisi yang datang kepada Yesus, mereka mengaku diri sebagai orang yang membawa gerakan untuk kembali pada hukum kedua, yaitu kitab Ulangan. Hukum pertama itu ada dalam 10 perintah Allah yang diberikan di Gunung Sinai, dan Nabi Musa memberikan hukum yang kedua sesudah perjalanan 40 tahun keluaran dari Mesir menuju tanah terjanji. Hukum yang kedua ini lebih keras, lebih berat. Karena apa? Karakter umat Israel kuno yang penuh dengan pemberontakan kepada Allah. Maka lalu Nabi Musa memberikan hukum yang kedua dalam kitab Ulangan. Dan hukum-hukum ini lebih keras dan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya tentang perceraian, lalu membasmi musuh, hukum balas dendam. Tidak sesuai dengan kehendak Allah yang menghadirkan hukum kasih. Maka Tuhan kita Yesus Kristus hadir untuk menggenapi hukum itu, kembali ke hukum kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada
sesama. Dan orang-orang Farisi yang selalu mau kembali ke hukum kedua yang rigid, yang beku, yang keras, tetapi justru mereka sendiri menaruh hukum-hukum yang berat itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Dan Tuhan kita Yesus Kristus membela para muridnya yang bersama Yesus mencoba untuk menghayati penggenapan hukum yang baru, yakni hukum yang disempurnakan oleh Kristus sendiri melalui hidupnya, melalui roti hidup, tubuh dan darahnya yang diberikan sebagai makanan dan minuman bagi kita, dan kita umat Kristiani khususnya Katolik Roma menghayati itu melalui sakramen Ekaristi yang kita terima bukan hanya pada hari Minggu saja, tetapi setiap hari kita boleh menerima Ekaristi sejauh hidup kita berada dalam disposisi yang baik untuk menerima sakramen tersebut. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus dengan nada menyerang para muridnya yang tidak melakukan hukum-hukum kedua yang rigid, yang kecil-kecil, cuci tangan, mencuci kendi, mencuci perkakas-perkakas tembaga, dan seterusnya, itu Tuhan kita Yesus Kristus membela dan menunjukkan bahwa roh dari hukum itu bukan pada ketaatan-ketaatan rigid, melainkan pada perilaku hidup yang baik. Bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar dari hati manusia itu yang menajiskan manusia. Hidup yang suci ditandai dengan olah batin, dan kemurnian hidup itu menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Kita pun disucikan melalui ketaatan-ketaatan yang bukan dalam bentuk perilaku kaku, melainkan perilaku yang semakin terarah dalam kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan, sukacita, melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Perintah yang mana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan kasih kepada sesama. Itu yang terpenting, bukan pada ketaatan-ketaatan hal-hal yang lahiriah. Dalam hal ini, Yesus mengutip nubuat Nabi Yesaya, bangsa ini menyembahku dengan bibir saja, tapi hatinya jauh. Menyembah Allah dengan hati itu jauh lebih penting. Mari, setiap doa ibadah kita juga kita hayati sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur bagimu atas sabda yang boleh kami renungkan. Semoga sabdamu mengubah hidup kami untuk semakin rendah hati, setia dan tekun melaksanakan kehendak-Mu dalam Yesus Kristus Putramu yang telah menyerahkan hidupnya sebagai santapan bagi kami. Semoga dengan perayaan Ekaristi yang selalu kami timba, kami diubah menjadi seperti Kristus Putramu. Kami persembahkan para mitra dimanapun berada bersama sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Yang sakit Kau jamah, Kau pulihkan, Kau berikan daya tahan, kesembuhan lahir dan batin. Kau beri penghiburan bagi yang berduka. Untuk yang lemah Kau kuatkan, yang ragu-ragu Kau mantapkan. Dan Engkau menyempurnakan sukacita kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga panjenengan semua para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Mosi-mosi. Salam Maria, engkau penuh rahmat, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Penuh rahmat, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami selalu, doakanlah kami selalu, sampai kami mati. Amin.
pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.